warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastini Nurul Fitri dari kelas F NPM 1921912224. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proses dan kondisi belajar gerak dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Oke, di sini terdapat proses belajar gerak. Nah, pada hakikatnya berbeda dengan proses belajar yang lainnya, berbeda proses dengan belajar kognitif dan proses belajar efektif. Perbedaan yang ada bersumber dari aspek-aspek yang dominan keterlibatannya di dalam proses belajarnya. Nah, yang dominan keterlibatannya dalam proses belajar gerak adalah aspek fisik dan psikomotor. Yang dominan keterlibatannya dalam belajar kognitif adalah aspek pikir. Sedangkan yang dominan keterlibatannya dalam belajar efektif adalah aspek emosi dan perasaan. Oke, Fitch dan Posner mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu yang pertama fase kognitif. Nah, kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut sebagai fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari. Yang kedua, fase asosiatif. Nah, merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Nah, pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerak secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal seperti gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan, atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Selanjutnya, fase otonom. Nah, bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak dari mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis. Nah, pelajar bisa melakukan rangkaian-rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukannya itu. Nah, misalnya pada permainan sepak bola yang sedang mendribling, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara dribbling lebih cepat atau melakukan gerakan membelokkan bola atau capping dari lawan. Selanjutnya, kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu, yaitu keadaan atau syarat. Nah, sedangkan belajar bisa berarti terjadinya perubahan, pembawaan atau kemampuan setelah terjadinya proses edukatif. Nah, dari kedua arti tersebut dapat dijelaskan pengertian kondisi belajar, yaitu suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perilaku yang dikenakan pada belajar. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Nah, kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan
pencapaian hasil belajar yang baik. Sebaliknya, kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang tidak baik atau tidak sesuai. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani oleh proses belajar mengajar. Kondisi belajar yang sesuai untuk belajar kognitif, afektif, dan belajar gerak adalah berbeda-beda. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Di antaranya yaitu kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Di dalamnya, selama proses belajar gerak, si pelajar memerlukan usaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Lalu, usaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dan gerakan keterampilan secara keseluruhan. Selanjutnya, kondisi eksternal adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Nah, kondisi internal yang utama dalam belajar gerak yaitu berbentuk stimulus yang diberikan oleh gurunya atau pelatihnya. Stimulus tersebut yang diberikan itu berbentuk pemberian penjelasan gerak atau disebut juga sajian instruksi verbal atau diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Selanjutnya, pemberian contoh gerakan yang merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerak. Contohnya sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberikan kesempatan memahaminya. Selanjutnya, penyampaian umpan balik, yaitu informasi yang diperoleh oleh si pelajar setelah mempraktikkan gerakan mengenai benar atau salahnya gerakan yang telah dilakukan. Nah, informasi tersebut sangat penting agar pelajar tahu mengenai beberapa baik ia telah mampu melakukan gerakannya atau baik itu benar atau salahnya. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Untuk kesimpulannya, proses dan kondisi belajar gerak merupakan suatu kegiatan gerak yang saling berkesinambungan satu sama lainnya. Menurut Fitz dan Foster mengemukakan bahwa dalam proses belajar gerak meliputi 3 fase belajar yang diantaranya yaitu fase kognitif, asosiatif, dan fase otonom. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.